Hari Senin tanggal 23 Mei 2022, saya berangkat menuju kota Sigli dengan menggunakan bus CKJ ya, dari Binjai menuju ke Sigli. Tak disangka pada jam 12.09 pagi, itu udah hari Senin, terjadi insiden pelemparan batu pas di mana saya berada duduk di kursi nomor 28. Seperti teman-teman lihat sekarang, sudah banyak kaca di paha saya, di tas segala macam ya. Jadi semua hancur kaca di sebelah mana saya duduk di kursi nomor 28. Dan saat itu saya sedang lagi tidur ya. Saya menggunakan masker lagi dan menggunakan jaket yang ada kupluknya dan sambil mendengarkan musik melalui earbuds yang ada noise cancelling. Jadi pada saat kejadian ini terjadi, suaranya itu nggak terlalu keras, tapi saya terbangun dan tiba-tiba sudah terjadi seperti ini. Nah, ini pukul 12.09 dan lokasinya itu saya ada yang bilang di seputaran antara Kuala Simpang menuju Langsa, tapi yang saya lihat ini terjadi sudah sekitar 10 menitan atau 5 menitan lagi sudah memasuki kota Langsa. Dan langsung kru busnya lakukan ya yang biasa dilakukan, yaitu melakukan pertolongan pertama yang mereka bisa lakukan, yang dimana saya juga nggak bisa kemana-mana ya, shock dan juga bingung gitu. Saya lagi tidur kok sudah jadi seperti ini gitu. Dan yang saya takuti dari kaca ini adalah serpihan yang kecil itu bisa masuk ke dalam mata. Jadi inilah yang teman-teman bisa lihat sekarang. Bus masih menuju kota Langsa, yang mereka mengatakan akan berhenti di terminal kota Langsa dan akan melakukan pembersihan dan melakukan penutupan sementara ya untuk kaca yang sudah pecah. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang, ini sudah sampai di terminal Langsa ya. Petugas di terminal Langsa membantu untuk menutup jendela yang pecah dengan menggunakan seperti spanduk ya, dengan bantuan isolasi ya seadanya gitu. Dan kalau saya melihat juga kurang kuat ya, nanti juga akan diterpa angin dan akan terbang lagi gitu. Tapi ya inilah penanganan sementara mereka supaya bus dapat melanjutkan perjalanan kembali. Memang lewat dari rumah makan Semalang itu ya. Daerah mana ya tuh Bang ya? Di SMP dulu, Bengkolan. Bengkol, iya pas Bengkolan. BBU dulu, BBU sebentar. Sekolah di sini sebelum Bengkolan. Belum Bengkolan. Iya. Kecil pun masih anak, tapi SMP kan, SMP kan, SMP kan. paper kan. Anda tuh Pak. Gelap, Gelap, ya? Tapi waktu dia ada itu lah sini nggak ada warna itu ada Honda yang di situ bisa dikejar. Ada lawan ini ya, lawan arah ya. Pukul 1:30 pagi, para penumpang disilakan untuk naik lagi ke atas bus dan saya tetap berada di kursi yang sama di mana kaca busnya yang pecah tapi sudah dibersihkan kecuali lantai-lantainya itu masih ada kaca gitu. Saya juga sempat protes ya, apakah saya bisa juga pindah tempat, tapi ya sudahlah karena busnya penuh juga gitu, nggak ada tempat yang kosong, jadi mau nggak mau saya kembali ke tempat duduk saya yang semula.
tapi sudah ditutupi tadi ya, yang sudah dilakban segala macam, tapi sudah juga ditutupi dengan tirai jendelanya. Pada saat para petugas di lapangan melakukan pembersihan dan pembetulan kaca bus yang rusak, yang pecah ya, saya ya mandiri bersihkan tas, jaket, baju, celana dari pecahan serpihan kaca ya, yang masuk ke kantong baju, ke kantong celana, ke dalam tas. Saya bersihin, meskipun ya darurat aja sih, pasti ada juga kaca-kaca yang lain masih ada. Alhamdulillah gak ada luka yang begitu parah ya, hanya lecet di tangan ya, dan juga ada nancap di kaki serpihan dari kaca. Teman-teman lihat bisa di video ini ya, masih ada sisa-sisa kaca yang belum bersih ya, yang juga sementara. Tapi jendela udah ditutup dengan terpal yang sementara tadi itu pakai isolasi dan ditutupi dengan tirai. Dan ini nggak kuat. Akhirnya nanti di perjalanan selanjutnya terpalnya terbang dan jadi naik seperti naik truk gitu tanpa jendela. Kaca ditutupi sama selimut. Pas saya di samping itu, saya duduk nomor kursi 28. Waduh, naas. Habis kaca. Ini di mana ya? Lupa nih di mana nih tadi. Ya, ini berhenti sholat subuh. Ya. Ini udah jam 5.50. Jam 5.50. Kacanya hancur, pecah. Usil banget lah. Bahaya kan. Akhirnya saya minta untuk duduk di kursi kenek ya di depan itu, sementara menunggu penumpang yang lain turun ya. Jadi kalau sudah turun saya bisa pindah ke kursi penumpang yang udah turun tadi ya. Nah, ini sekarang sudah sampai di daerah Biren ya, kalau nggak salah saya itu udah sampai di daerah Biren, sudah mulai pagi ya. Dan saya lebih enjoy duduk di depan ini ya. Ini baru pertama sih saya naik bus duduk di kursi kenek di depannya. Enak juga, jadi bisa nampak. Penilaian saya, apa yang telah terjadi itu pengalamannya tapi membahayakan banget gitu ya. Apa sih motif dasar dari mereka-mereka yang melakukan ini? Ingat aja akan ada balasannya nanti juga gitu. Semoga cepat ketangkap. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada hal yang sama terjadi pada bus PM Toh ya. Sudah ditangkap dan yang melakukan adalah anak-anak di bawah 15 tahun. Ya, kekeluargaan segala macam, tapi harus mengganti kaca yang pecah. Dengan pengalaman yang sama, bisa dong bagi di kolom komentar. Terima kasih. Hả?